Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di Samar Story kali ini kita akan menceritakan pengalaman kisah mistisnya seorang bernama Dewi Maharani. Di pengalaman kisah nyatanya Dewi Maharani ini menceritakan dua orang tentara, di mana salah satu dari tentara ini adalah sepupu dari Dewi Maharani. Nah, awalnya tuh kayak gini. Dua tentara ini, salah satunya sepupu dari Dewi yang bernama Budi. Temannya ini namanya Tony. Kalau tentara kan biasanya itu mereka memang dapat fasilitas rumah atau tempat tinggal atau semacam kayak asrama gitu. Kalau mereka ditugaskan bukan di tempat domisili mereka atau di mana mereka tempat tinggal seharusnya gitu. Dan kebetulan Budi sama Tony ini tinggal di satu rumah dinas gitu. Karena setelah mereka itu libur panjang, akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka sudah waktunya untuk masuk, mereka harus balik ke rumah dinas mereka itu tadi. Balik lagi kayak gitu. Akhirnya Budi itu balik deh ke tempat rumah dinasnya itu. Sampai di rumah dinasnya malam-malam, Budi itu tanya, "Kok Tony belum nyampe ya? Padahal udah malam kayak gini." Tapi Budi nggak coba hubungin si Tony karena mungkin Budi sih mikirnya Tony mungkin kena macet di jalan, nanti dia juga nyampe. gitu. Akhirnya si Budi tidur lah. Tiba-tiba jam 2 pagi ada suara ketok-ketok di rumahnya Budi itu. Tok, 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 kayak gitu. Akhirnya Budi bangun, dibuka pintu itu. Dan ternyata setelah dibuka pintunya, Ya, itu adalah Tony, tapi Tony dengan versi yang lain. Karena ketika waktu itu wajah Tony tuh pucat, putih pucat kayak gitulah. Si Budi tanya, "Wah, kamu ya Ton? dengan nada ngantuk. Masuk aja Ton, aku tidur lagi ya." Tidurlah si Budi. Tony itu nggak ngomong apa-apa. Singkat cerita, bangunlah si Budi. Si Budi karena satu kamar dengan si Tony, melihatlah ke kamar sebelah. Kok nggak ada? Mungkin si Tony sedang jogging. Karena tidak menghiraukannya, akhirnya si Budi masuk kerja seperti biasa. dan tiba-tiba udah malam gitu aja waktu berlalu. Akhirnya si Budi itu pulang dari kantornya. Pulang nyampe ke rumah waktu itu maghrib, tiba-tiba ada si Tony di situ. Budi bilang tadi, "Wah, kamu tuh rajin banget ya, tadi pagi-pagi habis subuh udah jogging aja. Terus aku berangkat masih belum selesai juga joggingnya." akhirnya si Budi tuh berangkat duluan kerjanya. Tapi si Tony di sini cuma diem aja gitu. Akhirnya si Budi itu mikir, "Kamu kenapa sih kok diem terus? Kamu sakit? Soalnya kamu wajahnya akhir-akhir ini aku lihat kamu pucat." tapi Tony nggak jawab juga. Dia cuma diem gitu, kayak tatapannya kosong di situ. Akhirnya ya rutinitas mereka ala cowok bujang biasanya gitu ya. Jadi mereka tuh mau makan malam waktu itu. Si Budi nawarin sama Tony, "Ayo Ton, kita buat mie dulu yuk. Kita buat mie instan. Nanti aku deh yang masakin, kamu tinggal makan aja." Akhirnya si Budi sama si Tony itu ada di meja makan. Jadi bersebelahan gitu dapur sama meja makannya. Si Budi masak mie instan untuk si Tony dan untuk mereka berdua lah ya. Diem, suasana sunyi waktu itu, sepi. Dan kalau mie instan tuh kan banyak kan yang mau dibuka. Budi pakai gunting dan tiba-tiba guntingnya yang dipegang Budi itu jatuh. Cetek. Kaget kan Budi?
Ngapain sih pakai jatuh segala? Dia kayak gitu Budi. Dan kalian pernah dengar nggak sih mitosnya kalau kita pengen melihat makhluk astral, kita bisa melihatnya dari sela-sela anggota badan kita, yaitu bagian bawah betis. Ya nggak? Betul. Pernah nggak sih Jadi, dengar kamu kayak gitu? bisa percaya atau enggak, itu hanya sebuah mitos ya. Mitos. Tapi di cerita dari si Dewi Maharani ini, si Budi itu tiba-tiba ngambil guntingnya tanpa sengaja, karena jatuhnya pas di antara kedua kakinya. Kepalanya nyungsep nih, ngambil guntingnya. Dan kala itu suasana mencekam langsung terasa banget. Karena kenapa? Setelah dilihat dari di antara kakinya, wajah Tony sudah gak karuan lagi. Wajahnya penuh dengan darah di mana-mana. Wajahnya kayak rusak kayak gitu ya. Bisa diibaratkan hancur lah kayak gitu. Tapi penuh darah. Langsung deh si Budi ini gemetar, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia tetap melanjutkan nih. Uniknya si Budi ini masih tetap melanjutkan aktivitasnya. Digunting, tapi tangannya gemetar hingga mie-nya sampai masak nih. Si Budi dengan tangan gemetar tetap berusaha memberanikan diri untuk ngasih mie-nya kepada si Tony. Silakan Ton, dimakan. Aku tidur duluan ya. Si Tony tetap tanpa ngomong, nggak bicara apa-apa. Akhirnya si Budi tidur nih. Karena kamar mereka tuh satu kamar, cuma beda tempat tidur, Tony hadapnya ke kanan, hadap ke tembok, karena takut sambil gitu, takut menggigil, melihat dan mengingat apa yang dia lihat waktu itu. Gitu. Hadap ke tembok, tiba-tiba si Budi mau balik, hadap ke kanan, des. Tiba-tiba si Budi itu melihat Tony sudah ada di sebelahnya. Dia tambah kaget, tambah menggigil, akhirnya dia balik badan lagi tuh, ngadep ke tembok lagi, gemeteran sambil semua bacaan Al-Quran dia tuh dibaca gitu ya sama si Budi, dan akhirnya dia sampai tertidur. Esokan harinya waktu subuh si Budi bangun, lihat lagi di sebelahnya, takutnya si Tony masih ada. Ternyata Tonynya nggak ada udah, karena udah subuh. Akhirnya langsung si Budi tuh nelpon anggota keluarganya dia gitu. Penasaran ya kayak gitu. Di telepon gak diangkat-angkat tuh, kenapa ini kayak gitu. Akhirnya telepon adiknya, dia nelpon dan untungnya diangkat. Waktu diangkat itu memang Budi itu mendengar suara banyak orang kayak ngaji, nangis, campur suara kayak gitu. Setengah kaget si Budi. Terus sebelum Budi menjelasin sama si adiknya tuh bilang duluan, maaf ya kak, sambil adiknya tuh tersendu-sendu nangis kayak gitu. Maaf ya kak, kita nggak sempet ngabarin kakak. Kak Tony udah nggak ada. Mendengar kabar itu, Budi langsung kaget, cek. Kayak kaku gitu. Ternyata yang aku lihat selama ini, beberapa hari ini itu adalah Tony. Iya benar, itu adalah hantunya Tony. Jadi semacam isyarat lah ya. Tony itu seperti berpamitan duluan kepada si Budi. Karena memang ternyata waktu itu kata adiknya Tony, jenazahnya baru sampai hari itu juga. Betapa kagetnya si Budi. Mungkin di situ Tony kayak ngasih isyarat gitu ya sama si Budi, bahwa dia tuh ternyata Tony ini adalah korban kecelakaan tabrak lari di situ gitu. Mungkin mau ngasih tahu sama si Budi bahwa nggak ada keluarganya yang tahu waktu itu selama 2 hari. Baru hari kedua itu identitas Tony diketemukan. Makanya jenazahnya baru ada di hari kedua. Betul, ngeri banget. Jadi kalau kita bercerita tentang pengalaman seperti itu ya, hal mistis seperti itu banyak banget. Dan memang dari kisah Budi dan Tony ini nggak pertama. Mungkin banyak orang yang juga merasakan seperti ini. Tapi ini adalah salah satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus lebih hati-hati di jalan kayak gitu. Kita nggak tahu apa saja yang akan terjadi pada kita di perjalanan waktu itu. Dan semoga kisah nyata ini bisa
menjadi pelajaran yang berarti buat kita. Di jalan kita harus lebih berhati-hati. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kalau kalian mau bepergian. Betul. Sampai jumpa di Summer Story selanjutnya.